Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @ausi_susilawati. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kakek Goes Tanah Kepulangan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum mengikuti cerita Kakek Goes yang pertama, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Nanti kunjungi juga linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi juga. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Alunan lagu terdengar sayup-sayup. Nyanyian itu berasal dari seorang gadis kecil yang dibonceng kakek Goes di sepeda tuanya, menuju kegelapan membawa siapa saja yang mendengarnya. Setelah cerita dari narasumber pertama yang berhasil lolos dari teroran kakek Goes, Ucup nama samarannya. Meski begitu, dia pingsan selama 6 hari dan kembali melanjutkan hidupnya. Di kisah kali ini saya sebut menyeramkan. Karena apa? Karena si korban tidak bisa melanjutkan hidupnya lagi, alias mati terteror. Mitos kakek Goes terkenal di berbagai hutan di Jawa dengan versi yang berbeda-beda, tergantung pengalaman orang yang bertemu dengannya. Menurut saya sendiri, di berbagai versi cerita dari narasumber mempunyai keseramannya masing-masing. Di kisah kali ini jauh lebih menyeramkan karena muncul sosok gadis kecil yang di kisah sebelumnya menyamar menjadi si pemilik gubuk, yang ternyata memiliki keterkaitan dengan sosok kakek Goes. Sebut saja narasumber kita ini Wulan, nama samaran. Wulan mempunyai seorang suami yang cukup sukses dalam usahanya. Namun, dia seorang lelaki hidung belang yang suka merayu wanita lain, termasuk pembantu di rumahnya. Sampai akhirnya dia kapok karena ketahuan menghamili pembantunya. Kejadian itu sudah bertahun-tahun berlalu, mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu. Siang itu mereka berencana untuk pergi ke sebuah kampung dengan tujuan yang baik. Wulan dan suami, sebut saja Dimas, memakai mobil Avanza 2019 berwarna putih. Perjalanan pun dimulai. Wulan sedikit janggal karena baru saja jalan. Tiba-tiba dia merasa gatal di sekujur badannya. Hal yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Ada ulatnya kali bun di baju atau di apa kek? Ucap Dimas khawatir. Sesekali dia menatap istrinya sembari menyetir. Ulat dari mananya mas? Orang ini baju baru dicuci. Jawab Wulan sembari menggaruk bagian tangan dan kakinya. Meski dengan gangguan itu, mereka tetap melanjutkan perjalanan. Sampai di tengah perjalanan, mereka beristirahat di sebuah warung makan. Niatnya mau mengisi perut yang lapar. Kejadian aneh kembali terjadi. Wulan menyebutnya sebagai peringatan kedua. Dimas muntah darah di rumah makan dan membuat pelanggan lainnya merasa jijik. Wah, suara Dimas terdengar jelas. Mas, kenapa tiba-tiba gini sih? Ayo ke toilet aja. Ajak istrinya yang mulai resah dengan tatapan sinis dari pelanggan lain. Bawa ke toilet dong masnya mbak. Bikin yang lain gak nafsu makan aja, sinis yang lainnya. Wulan meminta maaf mengangguk sopan pada semuanya. Maaf mengganggu ya. Dimas pun dibawa Wulan ke toilet dan sisa muntahannya segera dibersihkan. Alhasil mereka pun tidak jadi makan. Mereka kembali ke mobil. Dimas berjalan lesu. Mas, mau dibatalin aja. Kondisi kamu kayak gak memungkinkan. Lebih baik kita ke rumah sakit aja ya. Kamu baru pertama kalinya lo muntah darah. Khawatir istrinya sembari memboyong suaminya. Enggak. Niat aku udah bulat bun. Masa aku gagalin hanya karena aku muntah doang? Enteng Dimas. Itu kan bukan sekedar muntah biasa. Kamu muntah darah mas. Jelas Wulan lagi. Suaminya menggeleng. Aku baik-baik saja kok. Aku gak ngerasa sakit atau apapun. Jadi tenang aja ya.
Wulan hanya terdiam dan membiarkan suaminya duduk di bangku penumpang tepat di sampingnya. Untuk beberapa saat, Wulan mulai mengendarai mobil dan melanjutkan perjalanannya. Langit terlihat gelap, awan hitam menyelimuti area pegunungan. Wulan menarik nafas panjang, perasaannya tiba-tiba tidak enak. "Mas, kamu yakin kesini arahnya?" tanya Wulan memastikan. "Iya bun, udah ikuti aja Google Map-nya," jawab Dimas dengan mata yang tertutup karena mulai mengantuk. Tubuh Wulan tiba-tiba terasa dingin. "Duh, kok jadi dingin begini ya? Apa mungkin karena cuaca di luar mendung?" Gerutu Wulan menatap ke langit di luar yang makin gelap. Hujan turun rintik-rintik mengenai kaca mobil depan Wulan. "Ya beneran hujan deh, aku harus tukeran nyetirnya sama Mas," gerutunya karena memang Wulan yang tidak begitu lancar dalam menyetir. Wulan menepikan mobilnya dan berhenti. Mas." Wulan mencoba membangunkan Dimas dengan menggoyangkan tubuhnya yang tertidur lemas. "Gantian dong nyetir mobilnya," tambahnya. Dimas sangat sulit dibangunkan. Wulan berhenti sejenak dan menatap keluar mobil. Dia melihat seorang gadis kecil terlihat berteduh di saung tidak jauh dari jarak mereka. Gadis itu terlihat sendirian dengan tatapan mata kosong menatap ke arah Wulan. Kenapa gadis itu liatin ke sini terus ya? Dan kenapa dia sendirian? Pelan-pelan Wulan merasa tidak enak hati. Apa jangan-jangan dia ketinggalan orang tuanya? Apa dia anak hilang? Wulan tambah panik. Makin lama menatapi gadis kecil itu, Wulan makin ngeri. Dia gak berkedip. Takut Wulan segera menatap ke arah lain. Gak mungkin deh, kayaknya ini halusinasiku saja. Wulan mencoba menenangkan dirinya sendiri. Dia kembali untuk mencoba membangunkan Dimas. "Mas, bangun. Gantiin dong nyetirnya. Sekarang di luar hujan. Aku gak yakin kalau aku bisa nyetir pas hujan. Kita bentar lagi sampai, Mas," ucap Wulan makin keras mencoba membangunkannya. Dimas membuka matanya yang terasa berat. "Udah mau sampai beneran?" tanya Dimas menoleh keluar mobil. "Iya Mas, di Google Map perkiraan 25 menitan lagi," tambah Wulan. Dimas selalu menatap ponsel istrinya lalu mengangguk. "Oh iya, ternyata lebih cepat ya. Baru jam 5 sore, kita udah deket sama lokasi tujuan." Desisnya tidak begitu jelas diiringi Dimas yang menguap. Mas, lihat deh sebelah sana. Ada gadis kecil yang sejak tadi liatin aku terus. Kenapa ya?" Ucap Wulan menunjuk ke arah saung tanpa berani melihatnya. "Gadis kecil di mana, Bun?" tanya Dimas yang tidak melihat siapapun di sana. Wulan panik dan segera menatap ke arah saung. "Gadis kecil, Mas, tadi ada di sana. Mungkin usianya sekitar 5 atau 6 tahunan lah," gemetarnya. Padahal di luar hujan sangat deras. Tidak mungkin untuk gadis kecil itu pergi begitu saja dari saung di sana, kecuali memang kalau ada mobil yang menjemputnya. "Kemana dia ya? Kok nggak ada? Aneh banget." Wajah Wulan berubah menjadi ketakutan. Kamu halusinasi kali. Mana ada anak kecil berdiri di saung sana sendirian. Hujan deras begini. Gila kamu, Bun, ucap Dimas dengan mata yang menyipit menatapi keluar mobil. Wulan tidak bisa berkata-kata. Tatapannya terpaku pada saung itu. "Udah, kita gantian sekarang nyetirnya ya," ucap Dimas. Setelah bergantian pun Dimas mengambil alih mengendarai mobilnya. Wulan masih kepikiran soal gadis kecil tadi. "Mas, aku serius. Tadi lihat anak gadis. Mungkin usianya bakal sama anak kamu sekarang. Anak kamu umurnya 5 tahun lebih kan? Apa kamu tahu dia cewek atau cowok?" tanya Wulan pada suaminya dengan tatapan menekan. "Kamu apaan sih, Bun? Jelas-jelas aku belum tahu. Makanya sekarang aku sama kamu mau ke kampungnya. Kan mau nemuin anak aku. Kita lihat aja dia cewek atau cowok. Dan harus sesuai kesepakatan kita berdua ya. Kalau anak itu akan kita bawa ke kota," ucap Dimas serius. Wulan mengangguk cepat. "Iya Mas, dari awal kan aku sudah bicarakan itu. Tapi kalau sama ibunya sekalian mau ikut ke kota, aku nggak bisa izinin. Kita tunggu anaknya dewasa aja," jawabnya.
Dimas terdiam, tidak mau berkomentar. Dia menyetir dengan serius. Hujan masih turun dengan derasnya. Jalanan yang sepi membuat suasana hati Wulan makin tidak enak. Apalagi setelah gadis kecil itu mengganggu pikirannya. Dimas masih asik menyetir dengan menyanyikan lagu Mari Pulang, Marilah Pulang versi remix. Dimas begitu asik berjoget, mengikuti alunan remix lagu yang biasa dinyanyikan oleh anak-anak itu. Sementara Wulan sejak tadi menyembunyikan rasa takutnya. Mereka lalu melihat seseorang mengendari sepeda ontel tua di depannya. Padahal cuaca hujan deras, tapi mereka terus jalan. Gila kali ya kakek-kakek itu. Masa hujan deras begini, jalan terus nyepeda? Ucap Dimas dengan tatapan aneh. Wulan terkejut karena yang dia lihat bukan hanya kakek-kakek tuanya saja, melainkan ada anak gadis tadi yang menatapnya kosong. Itu dia mas, anak gadis itu maksud aku. Lah, kok bisa dia dibonceng kakek-kakek naik sepeda sih? Padahal udah lumayan lama loh kita tadi. Masa secepat ini? Panik Wulan. Anak gadis? Anak yang mana maksud kamu bun? Ah, sama gilanya kamu sama si kakek. Cetus Dimas sembari menggelengkan kepalanya. Rupanya Dimas tidak bisa melihat anak gadis itu. Hanya Wulan yang melihatnya dibonceng oleh kakek goes. Masa kamu gak lihat mas? Aku serius loh ini, jangan bercanda ah. Kesal Wulan makin takut kala anak gadis kecil itu kembali menatapnya dengan tatapan kosong. Kamu yang bercanda kali bun, masa iya aku bohong? Itu kakek-kakek nyepeda sendirian hujan-hujanan lagi. Masa iya anak kecil di bawah hujan-hujanan? Ngawur kamu. Udah deh, kamu tidur aja bun. Kamu kelelahan, makanya banyak ngayal. Sahut Dimas resah. Wulan terdiam, dia mencoba mengabaikan tatapan kosong anak gadis itu dari kejauhan. Udah deh mas, salib aja kakeknya buruan, perintah Wulan. Iya, asal kamu setelah itu tidur, jangan banyak ngayal deh, ucap Dimas lagi. Mana bisa aku tidur, pelan Wulan. Mobil Dimas pun menyalip sepeda kakek goes yang dengan penglihatan Wulan ada anak gadis ikut bersamanya. Mereka akhirnya keluar dari area hutan dan memasuki area yang cukup ramai. Di luar dugaan, Wulan dan Dimas, mereka seakan tidak percaya ternyata bisa ada pedesaan modern setelah mereka keluar dari hutan yang dalam. Wih, ramai juga ya, sahut Dimas menatapi keluar mobil. Rumah-rumah warga tertata rapi. Beberapa warga terlihat berada di luar rumah dan bercengkrama hangat, begitupun dengan kendaraan yang berlalu lalang. Ya sinyalnya hilang mas, ini pedesaan apa ya? Andai kalau bisa cek di Google Map, sahut Wulan mendengus. Gak apa-apalah, gak tahu nama desanya juga. Yang penting kita di perjalanan gak ngerasa kesepian amat, jawab Dimas. Wulan mengangguk. Iya juga sih. Merasa boring di dalam mobil, Wulan memainkan ponselnya dan memotret pedesaan yang gemerlap itu dengan latar pegunungan yang indah. Setelah selesai memotret, Wulan melihat sosok anak gadis itu di spion. Wulan panik, namun enggan untuk mengatakan pada suaminya, takut suaminya ikut panik dan tidak bisa menyetir dengan baik. Kenapa anak gadis itu ngikutin aku? Dia setan, pikir Wulan saat itu. Sosok gadis itu lalu menghilang. Setelah cukup lama Wulan memejamkan matanya. Desanya luas banget ya bun, sahut bunda. Iya mas, jawab Wulan pelan, menyimpan rasa takutnya yang besar. Anehnya, Dimas dan Wulan melihat sosok kakek yang menggoes sepedanya lagi tepat di depan mereka. Dan perasaan tidak enak di hati Dimas pun mulai muncul. Lah, itu kakek-kakek yang tadi? Iya mas, sama anak gadisnya, jawab lirih Wulan dengan rasa takut yang makin menggebu. Gila kamu bun, udah stop kata aku. Di sana gak ada anak gadis, marah Dimas. Di saat yang bersamaan mobil Dimas melindas sesuatu dengan ukuran besar hingga mobilnya terasa sedikit oleng. Panik Wulan. Dimas menghentikan mobilnya. Apa yang kamu lindes mas? Kenapa gak merhatiin jalan? Tanya Wulan marah. Aku nggak tahu bun, ini karena kamu.
yang terus-terusan bilang ada anak gadis sama kakek-kakek itu dari tadi. Itu ganggu konsentrasi aku banget. Marah balik Dimas dengan perasaan takut. Keduanya pun segera turun dari mobil untuk mengecek. Betapa terkejutnya Dimas dan Wulan melihat darah berceceran di depan mobilnya. Namun anehnya warga-warga di sana seakan tidak menyadari hal itu dan sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Termasuk si kakek yang terus mengayuh sepedanya dengan jarak yang sudah agak jauh. Dimas dan Wulan menatap ke bawah mobil. Rupanya anak gadis itu yang tertabrak. Mas, dia maksud aku. Dia anak gadis yang dari tadi aku lihat sama kakek-kakek itu. Jelas Wulan panik. Dimas terlihat hilang akal dan takut. Dia menatap ke sekeliling pedesaan. Mereka gak sadar kan? Bun, kita kabur aja yuk. Ucapnya lalu menarik tangan istrinya. Mereka berdua kembali masuk ke dalam mobil. Sejak itu Wulan sadar kejadian aneh yang mereka alami sejak awal adalah gangguan dari kakek goes dengan anak gadis itu. Masih dalam area pedesaan, Dimas dan Wulan makin aneh karena pedesaan itu tidak ada habis-habisnya. Mereka dianehkan kembali setelah melihat sosok kakek goes di depannya, padahal mereka lama mengemudi. Wulan melihat jam di ponselnya pukul 18.06. Hujan sudah mulai reda dan menyisakan jalanan basah. Suasana sangat sepi. Kok kakek itu bisa ada di depan lagi? Panik Wulan. Ah, taulah, bisa gila aku lihat kakek-kakek itu terus dari tadi. Marah Dimas untuk menutupi ketakutannya. Dia menancap gasnya untuk kembali menyalip. Terdengar alunan lagu dengan sayup-sayup. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Suaranya berasal dari si anak gadis yang dibonceng di bagian depan kakek goes. Betapa terkejutnya Wulan dan Dimas saat melihat tubuh anak gadis itu hancur dengan kepala yang nyaris putus. Namun dia tetap menyanyikan lagu dengan tatapan kosong. Kakek itu memeluknya dari belakang. Setan! Teriak Dimas ketakutan, lalu menancap gas mobilnya kencang. Hal itu membuat mobil mereka hilang kendali dan terperosok ke dalam hutan. Beruntung nyawa mereka masih terselamatkan. Wulan dan Dimas segera bangun dan bertanya keadaan satu sama lain. Kondisi yang terparah adalah Dimas. Ada luka di perutnya yang cukup dalam. Mas, ayo cari tempat duduk dulu, ajak Wulan. Mereka menepi ke bawah pohon. Langit kian malam. Di ponsel menunjukkan pukul 19.15. Gimana ini? Luka kamu berat banget, sahut Wulan lagi. Gak apa-apa kok, aku masih hidup. Tenang aja, jawabnya. Wulan mencari sinyal, namun tidak ada. Tiba-tiba suara kayuhan sepeda terdengar mendekat. Diiringi lagu Marilah Pulang oleh anak gadis itu. Dimas terlihat pucat. Setan itu kenapa ngikutin kita sih Bun? Lirik Dimas dengan frustasi. Tenang mas, tenang, istighfar, baca ayat kursi, ucap Wulan dengan memegangi tangan Dimas gemetar. Suaranya makin mendekat, seakan menunggu kedatangannya. Mereka hanya duduk diam dengan perasaan takut yang terus bertambah. Makin dekat, tiba-tiba suaranya berhenti. Wulan dan Dimas bertatapan. Di belakang keduanya sudah ada sosok yang berdiri. Di belakang Wulan ada si anak gadis dengan kepala yang nyaris copot dan tubuhnya hancur dengan jeroan yang nyaris keluar semua. Sementara di belakang Dimas ada sosok kakek goes dengan rantai bersimbah darah dan wajahnya yang hancur. Ah, mas, ayo mas, teriak Wulan segera menarik tangan Dimas dan mengajaknya untuk lari sekencang-kencangnya. Tanpa Wulan sadari, Dimas tertinggal. Wulan berhenti di tengah hutan. Nafasnya ngos-ngosan sambil mencari Dimas. Mas, kamu di mana? Teriaknya. Di sini Wulan, kemari, jawabnya kencang. Wulan segera mencari sumber suara, namun sosok gadis itu mengejarnya dengan bersembunyi dari belakang pohon ke pohon. Wulan ketakutan, pikirannya tidak tenang. Dia cepat-cepat berhenti saat tahu di depannya jurang. Hampir saja. Gerutunya, dia terduduk lalu merebahkan dirinya di tanah. Wulan memejamkan matanya, berusaha untuk setenang mungkin dan melawan rasa takutnya.
Namun saat dia kembali membuka matanya, sosok gadis itu muncul di hadapannya. Wajahnya hancur dan sudah tidak berbentuk. Gadis kecil itu memutar kepalanya sampai akhirnya terputus dan menggelinding di wajah Wulan sampai ke tangannya. "Ah!" teriak histeris Wulan. Wulan pingsan saat itu juga. Dia tidak tahu apa yang menimpa Dimas suaminya bermalam-malam. Karena setelah sadar, rupanya Wulan pingsan selama 3 malam 2 hari dan suaminya dinyatakan meninggal dengan luka membusuk di perutnya. Setelah memeriksa ponselnya, foto yang Wulan ambil di area pedesaan rupanya tidak berbentuk pemandangan yang sama seperti sore itu. Wulan lihat, isinya hanyalah area hutan pinggir sungai deras. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.